Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Desi, dan Emak Novi di channel Nguping, ngobrol dan nguping cerita recehan receh buat kamu. penting buat kita. Iya. Halo, selamat siang ya, hari ini ya, siang menjelang sore. Kita berdua lagi ada di Koping Resto. Koping itu ada di Brigjen Katamso di Brigjen Jogja Katamso ya, di Jogjatronik, lantai nggak apal lantainya. Aku kalau kesini selalu kesasar, selalu nanya lantai 3. hitung lantai 3 ya, pokoknya cari aja deh Koping itu di Jogjatronik. Enak-enak sih makanannya dan juga sangat murah meriah, terjangkau kayak makanan kita ya hari ini. Cuman ini loh satu paket, ada nasi, ada ayam isinya. Berapa tadi? 19.700. Ini satu paket. Terus kopi. Tadi udah makan, kalau diriku udah makan sambil nungguin Mbak Desi datang. Terus sekarang nambah lagi tetap karena kita memang karena nggak tahu kalau Mbak Desi hobi nggak ngopi. Kalau saya emang hobi ngopi, makanya tetap setiap buat channel harus ada kopinya. Ini sekarang lagi nge-coffee. Jadi coffee latte ya. Oke, sekarang hari ini kita mau bahas apa Mbak Desi? Kita mau bahas tentang rempongnya dampingin anak belajar daring ya. Soalnya sebagai mama, aduh repot banget deh dengan belajar daring ini. Pastinya sahabat-sahabat yang lagi dengerin juga kayak gitu kali ya. Bukan hanya kita berdua, karena terutama aku kan punya 2 anak yang dua-duanya jadi siswa baru, satu masuk SMP, satu masuk SMA. Jadi mereka belum kenal sama teman-temannya, belum kenal sama guru-gurunya, terus harus daring. Itu tantangan tersendiri sih gitu loh. Kalau Mbak Novi kan anaknya naik kelas ya? Anakku yang pertama naik kelas 4, tapi 2 anakku ini TKB dan PAUD. Bayangin, yang namanya anak balita suruh daring tuh daringnya kayak gimana coba ya kan. Jadi juga kemeriaknya, stresnya, perubahan semuanya itu terjadi di situ. Jadi ya yang namanya mama pasti ngalamin rempongnya belajar daring. Nah di sini nih ada satu clue yang saya suka banget. Zaman dulu tuh orang bilang begini. Zaman dulu ya, ngapain sih jadi perempuan itu harus pintar ya kan, ngapain jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi. Nah dengan adanya daring seperti ini bukti bahwa perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi. Kalau enggak harus bisa segalanya. Kalau enggak gimana bisa ngedampingi anak-anak belajar daring ya. Sudah nanti dia gaptek di internet ya, materi pembelajaran anak-anak, gak usah bilang anak SMP, kalau anaknya Mbak Desi SMP sama SMA ya. Anak SD ya kelas 4, saya bicara aja anak kelas 4 aja, itu sudah pembelajaran matematika aja buat kepala mau keriting gitu kan. Belum namanya emak ngajarin anak itu, karena beda matematikanya SD zaman kita sama matematikanya SD zaman anak-anak kita sekarang beda banget. Sehingga kalau dulu ya, misalnya kan kalau di sekolah luring gitu kan, ketemu tatap muka, itu guru bisa langsung ngajarin anak. Tapi sekarang anak-anak di rumah mau nggak mau kan orang tua yang mendampingi anak. Kalau orang tuanya sendiri nggak bisa, itu anak jadi stres sendiri. Iya dong. Udah orang tuanya stres, ngajarin anak pasti penuh kesetresan, anaknya tambah stres. Makanya banyak meme yang kemarin keluar, kapan sekolah guru di rumah lebih galak dibandingkan guru di sekolah. Terjadi. Nah itu yang mau kita bahas saat ini. Dan karena memang pembelajaran daring ini akan terus berlangsung mungkin sampai dengan Desember ya. Sampai Desember ya. Ya 2021 lah katanya kita bisa tatap muka lagi ya. Cuma nggak tahu sih, tergantung situasi dan kondisi, karena memang si COVID ini sampai sekarang masih menanjak terus, bukannya menurun ya. Makanya kita harus waspada gitu. Ya, jadi kita mau bahas gimana sih all about rasanya seorang emak-emak itu ngedampingin anaknya daring. Ini kalau emak-emaknya nggak punya kerjaan di rumah, gimana kalau emak-emak yang pada kerja ya, yang ngantor dengan jam kantor yang padat dari jam 8 sampai jam 5. Belum nanti kalau ada sekolah-sekolah yang reportingnya itu kan harus dibatasi jam ya kan? Ya rata-rata ada yang sampai jam 12. Anakku SMP itu sampai jam 12 harus sudah 12 selesai. 12 siang. Loh, kalau orang tuanya ya kalau udah SMP atau SMA mungkin dia sudah bisa ya mengoperasikan sendiri gitu ya. Belum tentu juga, ada anak-anak lain. Untuk anakku sudah familiar, tapi kan tetap aja mesti didampingin gitu loh. Mungkin kita nggak bisa menyamakan semua kemampuan anak ya. Beberapa anak juga ada yang kesulitan menghadapi pembelajaran daring ini tentunya. Apalagi pakai Google Form dan sebagainya. Iyalah, Zoom meeting dan yang lain-lain. Jadi itu. memang di era corona ini pendidikan itu benar-benar belajar dari nol, baik itu guru,
murid maupun orang tuanya sendiri, ya nggak? Ya benar. Nah sekarang kita mau ngobrolin nih, apa aja sih kendala yang harus disiapkan orang tua saat belajar daring? Kira-kira minimal kebutuhannya apa aja sih Mbak Novi kalau kita mau prepare untuk anak-anak biar mereka nyaman di rumah untuk belajar daring? Yang pasti kuota ya. Yang pasti perangkat yang mendukung ya, handphone, laptop gitu kan. Dan yang nomor 2 adalah kuota atau wifi. Nah kalau misalnya di rumahnya nggak punya jaringan, ada kuota bisa beli, Ya, wifi bisa numpang-numpang. Tapi kalau nggak ada jaringan kan susah ya. ya itu dia. Nah, itu Itu kan. tuh kendala juga. Kalau ketika Mbak Desi tadi tanya apa yang harus pertama kali dipersiapkan, ya perangkatnya. Nah, perangkat itu kan bicara juga masalah Masalah budgeting jaringan. juga ya, jaringan dan budgeting itu yang harus Nah dipikirkan aku juga. kan ngajar PAUD nih Mbak Novi ya. Mhm. Nah di PAUD aku itu karena beberapa orang tua juga sama ya komplain kalau misalnya mereka juga kesulitan untuk mengumpulkan atau misalnya memvideo anak balita kan kadang-kadang nggak mau difoto, nggak mau di video, malah mereka marah-marah kalau melakukan kegiatan. Jadi aku bilang sama orang tuanya, ya udah mama-mama kalau misalnya kendala kuota, kendala HP, entah itu misalnya memorinya penuh Penuh. kan dan sebagainya, setiap hari harus nge-video dan ngelaporin ke guru. Jadi aku minta sama orang tuanya agar mereka datang aja ke PAUD, kemudian memberikan hasil karya anak-anak itu berupa hard copy-nya copy. gitu, bukan yang Bukan soft copy ya. soft copy-nya, bukan gambar, bukan video, tapi berupa hard copy diserahkan ke sekolah sehingga guru itu bisa menilai anak-anak perkembangannya sesuai atau belum gitu deh. Ya sebenarnya memang itu akan jadi apa ya, kreativitas guru dan orang tuanya ya. Iya. Itu sebuah bukti ya bahwa namanya teknologi itu tidak akan pernah bisa Menggantikan menggantikan manusia ya gitu kan. Jadi ada yang hilang dalam sebuah proses pembelajaran ketika kita hanya bergantung pada teknologi ya, karena ketika proses pembelajaran transfer ilmu di situ juga ada yang namanya transfer karakter ya, ketika ada pendampingan guru, pendampingan mentor dan yang lain-lain itu ada transfer karakter di situ. Dan ketika memang sekarang semuanya memang harus dipaksa dengan teknologi, apalagi dengan daring seperti ini kan gitu kan, paling daring berapa menit sih ya, anak-anak ngerjain berapa menit bisa itu sudah bubar mereka kemana-mana. Nah ini di sini kreativitas orang tua dituntut, bicara masalah jadwal, konsistensi ya kan. Dan daring itu saya kalau ngisi kuliah online aja ya 2 jam aja mata saya udah begini udah sewakitnya minta ampun ya, belum kalau kuliah ya. Lucu nih kalau dosen lagi ngisi gitu kan, ngisi kuliah begitu, sudah sama dia dimatiin aja itunya apa namanya videonya tuh, mahasiswa video sama mikrofonnya itu dimatiin ya. Udah dia nanti nyambi tiba-tiba, ibu tadi waktu ibu absen saya lagi bikinin susu anakku bilang gitu, atau tadi lagi ngapain. Coba itu kan nggak, beda banget ketika kita ngajar di kelas tuh Iya. sama ngajar online gitu Jadi loh. interaksi emosinya tuh Nggak dapet. nggak dapet. Makanya beberapa sekolah itu ada juga yang membuat hanya tugas-tugas. Jadi anak itu hanya dikasih tugas, misalnya kayak di SMA gitu ya, ngerasa anaknya udah biasa pakai handphone, pakai laptop, guru tuh hanya memberikan tugas, suruh ngerangkum halaman ini, suruh ngerangkum halaman itu. Kerjanya cuma ngerangkum aja, anak nggak dijelasin apa-apa, nggak bosen belajar kayak gitu ya. Mending aku homeschoolingin aja, jadi anaknya kalau begitu ya Nah, sekalian loh makanya yo. seharusnya kan guru itu juga punya kreativitas ya, misalnya dia merekam dirinya sendiri, kemudian mengajar melalui rekaman seolah-olah di situ tuh ada muridnya gitu ya. Jadi anak-anak juga senang, ada antusiasme, kemudian bertanya melalui Zoom dan sebagainya. Menurut saya sih harusnya seperti itu ya, sebagai orang tua dari 2 anak yang sekarang sedang sekolah dan dua-duanya murid baru di sekolah yang baru gitu kan ya. Sampai kemarin lucu ya, upacara pengenalan itu Iya. pakai Zoom meeting begitu kan ya. Iya, Geli itu juga. anakku ada di situ gitu loh, harus pakai upacara berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan. Lucu Dan banget. itu kalau untuk SMA ya, Mbak Desi ditantang tadi PAUD, SD, SMP sama SMA. Coba kalau mahasiswa, sekarang tuh KKN aja KKN daring loh. Makanya daring ya. Ya kan, kuliah kerja nyatanya daring gitu kan. Saya nggak masuk di ini, belum masuk di apa namanya pikiran saya atau logik saya itu gimana KKN daring itu ya bilang gitu kan. Jadi
wong yang KKN mau tatap muka gitu dengan DPL atau dosen pembimbing dan masyarakat gitu tuh, itu aja kadang matriks kerja mereka aja sampai mau detik terakhir mereka penerjunan aja masih banyak yang salah gitu. Nah ini nih daring, ini plus minusnya daring di sini nih ya. Tapi mungkin untuk orang tua yang disiapkan tadi mental sih yang pertama ya. Yang kedua terus jangan malu untuk terus belajar, sebab gaptek itu berarti meminuskan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang tua tuh nggak mau belajar, saya kan gaptek, saya kan nggak bisa. Nah itu berarti sudah mendiskon diri sendiri loh kayak gitu. Kita sebetulnya bisa dengan belajar teknologi itu gampang, asal kita mau tahu dari orang lain, belajar dari orang lain pasti bisa. Biar anak-anak kita juga nggak ketinggalan info ya. Itu yang Terus yang pertama. kedua, kita bahas berapa tiga ya? Kita bahas tiga aja ya. Apa sih kendala saat anak belajar di rumah kalau daring itu? Satu, bosen. Bosen ya, nggak ketemu, nggak main, nggak ada aktivitas fisik, Betul. nggak ada eskul. Nggak ada. Biasanya kan itu sesuatu yang untuk anak-anak yang memang secara physically dia belajarnya dengan cara bergerak gitu ya. Itu sangat penting loh ekstrakurikuler itu. Sekarang kan nggak boleh semuanya ya. Sekarang nggak boleh. Biasanya anak main bola, bulu Taekwondo, tangkis, kalau anak gue taekwondo, ya. Terus berenang. Sekarang itu semua nggak boleh. Jadi memang bosen. Nah, gimana caranya biar nggak bosen kalau Mbak ngatasin anak yang belajar di rumah? Kalau aku buat jadwal, ya, buat jadwal. Kapan mereka tetap ketika di sekolah kan sudah diajarkan yang namanya duha dan yang lain-lain, itu mereka tetap bangun. Sekarang jujur ya, anak-anak yang jam tidurnya berantakan, siapa anak saya aja jam tidurnya berantakan. Berantakan, nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal kan, dan biasanya dulu jam setengah 9, jam 9. Iya, bangun cuma sholat subuh, itu pun sampai matanya begini tidur lagi begitu. Waduh, kalau begini nih pusing kepala baby. Berarti yang harus kendalanya tadi memang kebosanan. Hmm. Terus yang kedua kita harus tetap aja harus ngasih jadwal ke anak. Iya, itu harus harus. Tapi Wajib. mungkin lebih fleksibel ya dibandingkan di sekolah ya. Jadi misalnya kapan dia boleh pegang gadget. Nah kalau begini tidak ada istilah anakku pegang gadget tiap hari ya. Kalau sekarang Ya, harus sekarang harus pegang. pegang. Kalau nggak pegang gimana Kemudian coba? ini sih yang ketiga, kalau bisa diusahakan pakai seragam sih. Pakai Tetap seragam. pakai seragam ya. Oh, waktu daringnya waktu ya. daring dengan guru waktu itu daringnya. meskipun misalnya di rumah aja usahakan. Jadi gini, psikologis anak dengan pakai seragam itu dia ngerasa sekolah meskipun di rumah gitu loh. Beda kan, kayak kita misalnya kalau di rumah aja pakainya pakai daster gitu kan. Sama dengan kita misalnya pakai baju kerja. Itu kan Tapi ini curhat pribadi loh dasar. Biasanya ya. Kami berdua kan sering isi acara, sering isi seminar, sering isi talk show. Saya tuh kalau ada undangan seminar, 1 bulan ngisi 1 minggu ngisi 2 kali, 3 kali, pasti belinya gamis baru ya. Ini curhat pribadi. Begitu kemarin di rumah. itu covid ya, gue di rumah jadwalnya online begitu, kagak beli baju buat seminar gitu. Baru sadar kalau daster di rumah habis ya. Jadi iya itu curhat pribadi bahwa covid itu merubah semuanya gitu kan. Kembali ke anak-anak itu tadi ya. Tapi benar seragam tuh harus sih menurutku. Jadi anak-anak juga dibiasakan biar nanti pas luring tuh mereka nggak kaget lagi kalau nanti pada saat mereka tatap muka jam segitu tuh emang udah harusnya pakai seragam ke sekolah berangkat kayak dulu gitu. Terus kendala yang selanjutnya adalah biasanya digodain teman ya. Jadi kalau lagi kan jadwalnya beda-beda, mungkin ada sekolah yang dibatasin. Kalau sekolah anakku yang pertama, kalau sekolah anakku yang PAUD sama TK tadi, mereka per minggu reportingnya. Jadi kita setiap hari ngebuatin video atau ngebuatin foto atau kegiatan mereka 1 minggu tuh dikasihin flash disk karena gurunya nggak mau kalau HP-nya penuh gitu kan. Kasihin di flash disk, kita report kirim by email atau kita ke sekolah sambil kita ketemu sama gurunya. Terus kalau anakku yang SD jam sekian sampai jam sekian ada mengerjakan tugas begitu, ntar temennya kring naik sepeda, kalau nggak panggil Satya itu gangguan tuh pasti gangguan dari luar seperti itu ya kendalanya. Next yang terakhir apa dua lagi? Hal-hal konyol selama daring tuh apa aja sih yang lucu? Aku cerita dulu ya. Anakku tuh gini, misalnya waktu pas saat pembelajaran tuh ya, ada anak yang lain tiba-tiba minta izin ke gurunya, kan lagi di grup WhatsApp, ibu saya boleh nggak ke toilet dulu? Ada apa toilet rumahnya ya? Dia ngerasain toiletnya di kelas. Terus ada lagi gurunya marah, gurunya kan nanya gini, ayo siapa di sini yang belum mandi? Ada yang ngacung. Saya bu, kenapa kamu belum mandi? Tadi abis olahraga. Oke, abis ini kamu mandi dulu ya. Ngapain juga ngaku ya. Tapi anak-anak kayak gitu ya, lucu banget gitu kan. Kalau diriku sih untuk Satya sih so far apa ya, hal-hal yang konyol itu tadi ya, bener-bener dia mungkin ke kamar mandi juga iya gitu kan. Terus lapar gitu tuh dia juga
mah boleh nggak sih sambil makan gitu, tapi ngomongnya juga ke mamahnya, terus bilang sama bu gurunya, kayak sekarang wali kelasnya 2 sih ya, dia guru pendampingnya 2 itu, boleh nggak aku makan dulu pak, bilang gitu. Jadi sambil dia makan, jadi kok di bener depan laptop sambil dia makan, itu tuh yang dia lakuin sih, hal konyol seperti Iya kalau itu sih boleh sih, Ya. sarapan, jadi sekolah sambil sarapan. Terus kalau misalnya pengen apa-apa tinggal ngomong sama emaknya, mah makan, mah haus. Emangnya kita kantin kali ya? Uang jajan gimana? Masih nggak kalau dari? Oh tidak, tapi dia bilang begini, mah mending sekolah kalau begini dapat uang jajan, kalau di rumah Oh, kagak dapat uang kalau tempat jajan. masih dikasih uang jajan anak-anak, tapi diskon 50%, saudara-saudara. Karena tadi kantinnya masih di rumah main. Makanya diskon 50% karena mereka sekolah hitungannya Iya. gitu. Oke, apa lagi? Ya mungkin itu aja untuk kali ini di channel kita. Nanti kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain ya. Silakan nguping bareng kita di Oke, channel. dadah. Dadah. Assalamualaikum.